Shalom para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Kami berharap kiranya Bapak, Ibu, dan keluarga senantiasa sehat di masa pandemi COVID yang semakin melandai. Pasca Lebaran kita rasakan virus corona tidak seperti yang dulu lagi. Orang sekarang sudah makin leluasa, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Bapak, Ibu, para sahabat sekalian, saat ini kami akan menampilkan podcast yang ke-10. Kali ini tamu kami adalah seorang cendekiawan asal Sulawesi Utara, juga seorang hamba Tuhan pendeta, juga seorang pengamat sosial politik dan kemasyarakatan. Saya saat ini bersama Bang Michael Lumanao, SH MTH. Beliau pernah menjadi tokoh Kristiani inspiratif dan mampu memotivasi pada tahun 2009. Saat ini beliau juga adalah pendiri dan ketua Yayasan Bangun Minahasa, juga membawahi STT Kasih Allah Indonesia, serta ada juga panti asuhan dan panti werda Kasih Allah yang dibawahi oleh yayasan ini. Baik, Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita langsung bisa berbincang-bincang di acara podcast kita ini. Kembali kami sampaikan bahwa acara podcast atau program podcast ini adalah program dari Narwastu setelah kita menyediakan media cetak dan media online. Shalom Bang Michael, apa kabar? Shalom, baik. Ya, Abang bisa buka masker barangkali ya, supaya lebih enak, kita udah makin landai. Bang, Abang selama ini juga kita kenal ya, Sekjen Partai Demokrasi Kasih Indonesia PKDI yang pernah ikut di pemilu 2009. Walaupun belum bisa masuk ke parlemen, tapi Abang juga selama ini bisa memberikan edukasi politik di tengah umat. Dan sekarang Abang juga terjun mendirikan sebuah sekolah tinggi teologi Kasih Allah Indonesia. Mungkin Abang bisa ceritakan bagaimana ceritanya Bang setelah Abang di politik sekarang kembali ke pendidikan. Nah, untuk diluruskan, pada 2009 Partai Kasih Demokrasi Indonesia ya, yang kemudian sekarang berubah menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia, yang masih tetap eksis. Saya juga masih tetap sekjen sampai sekarang ini. Mengenai cerita tentang bagaimana kemudian mendirikan sekolah, kita ini kan hamba Tuhan, ya, kita hidup menurut rencana Tuhan, mengalir menurut rancangan Tuhan, ya. Dalam pelayanan kita melihat betapa pentingnya hamba-hamba Tuhan yang dididik dengan baik, ya, memiliki keimanan yang baik dan juga memiliki keilmuan yang baik, serta tentu saja hasil daripada itu adalah bagaimana berdampak, ya, berdampak pada masyarakat. Dan ini menjadi moto dari Sekolah Tinggi Teologi Kasih Allah yang kami dirikan, ya, dengan tujuan supaya bisa menciptakan calon-calon hamba Tuhan, ya. Untuk program S1 itu kebanyakan orang-orang yang fresh graduate, ya, baru lulus, yang ingin sekolah teologi tetapi kemudian memiliki hambatan baik dari sisi keuangan dan sebagainya. Dan Sekolah Tinggi Teologi Kasih Allah memberikan fasilitas 100% beasiswa untuk program S1 orang-orang anak-anak muda yang rindu menjadi hamba Tuhan dan dididik. Kami akan didik bekerja sama dengan sekolah-sekolah tinggi yang telah terakreditasi BAN PT, ya. Karena kami sendiri belum terakreditasi, tapi kami bekerja sama, ya, dengan beberapa sekolah tinggi teologi yang terakreditasi. Nah, tujuan kami yaitu bagaimana supaya ada hamba-hamba Tuhan yang terdidik dengan benar, berintegritas, ya. Sehingga hamba-hamba Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi gambaran dari Kristus sendiri, karena memang seperti itulah seorang hamba Tuhan, menjadi contoh, menjadi role model bagi jemaat dan juga mungkin bagi masyarakat. Nah, ini tujuan kami mendirikan sekolah, memberikan kesempatan kepada orang-orang yang juga sudah menjadi hamba Tuhan untuk memiliki pendidikan teologi yang baik, sehingga dalam mereka membimbing jemaat, membina jemaat, mereka memiliki pemahaman yang benar tentang
pokok-pokok dasar iman Kristen. Kira-kira begitu. Begitu ya. Jadi selain mereka belajar teologi, apa abang juga memberikan edukasi politik kepada mereka? Karena pengalaman abang juga pernah terjun sebagai katakanlah politisi Kristen. Ya memang ada mata kuliah di sana yang jadi pengantar ilmu politik Indonesia. Jadi diajarkan. Kebetulan saya sendiri yang mengajarkan itu. Ya. Jadi hamba Tuhan juga perlu mengetahui politik bang ya, supaya cerdas dalam menyikapi perpolitikan ya. Ya benar, karena memang kita kan ada ditempatkan di dunia ini atau negara satu bangsa diatur oleh politik. Dalam hal ini otoritas pemerintahan itu kan adalah kepemimpinan politik, dan kebijakan-kebijakan politik itu harus dipahami dengan benar oleh para hamba Tuhan supaya dia bisa mengajarkan jemaat untuk taat kepada aturan-aturan yang ada, yang adalah hasil dari atau produk dari politik, yaitu misalnya undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah dan sebagainya. Apabila mereka tidak paham akan hal ini dan jemaat juga tidak paham, ini bisa berbahaya karena zaman sekarang ada banyak sekali undang-undang yang bisa menjerat orang-orang yang sebenarnya tidak berniat untuk melakukan kejahatan tapi karena tidak paham. Dengan demikian, hamba-hamba Tuhan penting untuk mengetahui hal ini. Bahkan kami mengajarkan juga pengantar hukum, pengantar ilmu hukum Indonesia gitu ya. Jadi selain mereka belajar teologi, ya, ilmu politik, ilmu hukum juga harus tahu bang ya? Ya, harus mengenal itu hukum, paham tentang hukum supaya mereka bisa bertindak dengan benar di tengah-tengah negara kita Indonesia yang adalah negara hukum. Oke. Kemudian gini Bang Michael, ada pendeta yang kita lihat akhir-akhir ini terlalu semangat bicara perpolitikan, tapi akhirnya membuat gaduh karena ada postingan di media sosial. Abang mungkin mengetahui ini, mungkin abang bisa komentari? Ya sebenarnya siapapun bisa berbicara tentang politik, siapapun, karena setiap warga negara dijamin oleh undang-undang untuk berbicara apa saja karena kebebasan berbicara, gitu, freedom of speech gitu ya. Juga hamba-hamba Tuhan juga boleh berbicara tentang politik. Cuma yang mungkin sekarang ini yang sedikit menjadi gaduh itu karena secara straight gitu, secara langsung menunjuk pada orang tertentu, ya, orang tertentu, tokoh tertentu yang didoakan, yang di broadcast gitu ya, yang disampaikan ke halayak ramai, yang sudah menjadi konsumsi publik, sehingga itu yang disebut tadi Pak Jondo ini bahwa membuat gaduh gitu. Artinya membuat orang-orang jadi resah. Jangankan orang Kristen, orang yang bukan Kristen pun terlibat dalam, ya kita katakan kegaduhan ini. Karena mungkin dianggap sebagai tidak elok berbicara langsung orang tertentu, pendukungan langsung terhadap orang tertentu. Ya ini mungkin yang saya sebut kurang elok gitu, menyebut hak pribadi untuk mendukung siapa saja dijamin oleh undang-undang gitu. Tetapi ketika disampaikan ke publik, apalagi seorang hamba Tuhan, itu menurut saya kurang elok. Mengapa? Karena seorang hamba Tuhan itu dia memiliki organisasi gereja yang jumlahnya banyak. Ya apalagi hamba Tuhan yang berbicara itu jemaatnya banyak. Tentu saja pengaruhnya banyak. Tetapi kan di dalam jemaat itu kan tidak semua menjadi pendukung tokoh tertentu. Pasti mereka memiliki pandangan, pendapat untuk mendukung tokoh-tokoh lain gitu. Sehingga ini yang kurang elok saya sebut gitu. Ya. Jadi abang juga di kampus waktu mengajar, apa pernah juga menyinggung seperti ini kepada para mahasiswa, katakan S2 begitu? Ya, kita mengajarkan tentang bagaimana membuat satu dukungan itu yang pribadi, secara pribadi. Tetapi kalau bicara tentang organisasi, membawa organisasi atau kelompok atau klaim gitu, seperti mengklaim, itu yang tidak baik gitu. Karena kalau bicara seorang yang membuat aspirasinya
mendukung siapa A, B, C dan sebagainya itu hak pribadi gitu seseorang. Namun tadi ada dampak yang terjadi kalau dia memiliki umat, Jadi sepertinya umatnya sudah didorong ke tokoh tertentu gitu, atau dimanfaatkan oleh tokoh tertentu karena memiliki banyak umat. Kita nggak tahu bagaimana apa siapa yang saling memanfaatkan ini. Tapi kalau sudah berbicara politik kan semua bicara tentang manfaat. Ketika kita bicara tentang satu pendapat politik, pasti ya mohon maaf gitu, dalam bahasa Inggris itu no free lunch gitu. Ya. Tidak ada makan siang yang gratis ya. Tidak ada makan siang yang gratis. Bicara politik itu bicara tentang manfaat. Si A memanfaatkan si B memanfaatkan si A. Jadi tentu saja menimbulkan banyak tanggapan, bahkan kalau disebut tadi bisa kegaduhan ya. Itu yang saya pantau ya di media sosial akhir-akhir ini. Ya. Jadi sesungguhnya hamba Tuhan pun perlu bijak dan cerdas atau berhikmat dalam menyikapi perpolitikan saat ini ya, apalagi menjelang pemilu 2024 ya. Kemudian gini Bang Michael, saat ini ada juga parpol berbasis Kristiani yang mulai eksis dan akan tampil walaupun masih harus berjuang untuk tampil di pemilu 2024. Abang bisa kasih komentar soal ini? Ya, saya memberikan satu pendapat bahwa sekarang ini akan sulit buat partai-partai Kristiani itu untuk masuk. Ini bukan untuk melemahkan semangat ya, melemahkan semangat para tokoh Kristen yang mendirikan partai politik. Hal ini bicara soal peraturan perundang-undangan yang begitu ketat, ya, yang begitu ketat. Karena kami sendiri adalah pimpinan partai politik, kami sekjen. Tapi kami menyikapi berpolitik ini tidak sekedar emosional, tetapi harus rasional. Rasionalnya di mana? Yaitu pemerintah memberikan angka-angka untuk menjadi partai politik peserta pemilu. Kalau cuma menjadi satu ormas atau apa, tidak ada aturan. Tapi ketika bicara tentang partai politik, ada aturan partai politik. Mulai dari verifikasi faktual, verifikasi badan hukum, kemudian verifikasi faktual dari Komisi Pemilihan Umum. Kalau sekarang kan memang sudah ada partai-partai politik yang menggunakan badan hukum dari partai yang sudah lolos badan hukum. Ya, tetapi untuk masuk ke fase berikutnya, fase yang sangat sulit yang boleh dikatakan tidak mungkin, ya, untuk partai politik Kristen muncul itu adalah karena angka-angka yang diberikan oleh undang-undang partai politik itu untuk bisa tampil dalam pemilu itu sangat berat. Setahu saya ini belum berubah. 100% provinsi, 75% kabupaten, 100% provinsi, 75% kabupaten, dan 50% kecamatan dari di seluruh Indonesia. Belum lagi berkaitan dengan finansial Bang ya? Iya, dan itu yang saya sampaikan bahwa finansial. Kita bisa sebagai orang Kristen kita bicarakan tentang iman. Ya. Tetapi iman Kristen kan bukan iman yang tidak rasional juga, atau bahasa strike-nya itu iman Kristen kan bukan nggak pakai otak, nggak pakai kalkulasi. Ada kalkulasi. Kita bisa nggak memenuhi ini. Karena dampaknya nanti juga pada orang-orang, ya, orang-orang yang nanti tadi bicara tentang finansialnya itu akan besar sekali. Nah masalahnya kalau finansialnya kemudian disumbang, diberikan, kemudian partai tidak lolos, tapi sudah ada finansial yang ada, itu kemana gitu? Itu juga jadi ini ya kan. Yang ada kan partai politik kan diwakili oleh ketua umum, sekretaris umum dan sekjen, ya, yang bertindak ke dalam dan keluar partai. Jadi kalau kita lihat situasi saat ini, kita tahu 2014 dan 2019 tidak ada parpol berbasis Kristen yang ikut pemilu. Lalu apa yang Abang tawarkan dengan kondisi saat ini? Ya, saya menawarkan bahwa kita harus realistis dalam menilai zaman, ya, menilai zaman dan realistis melihat
kemampuan kita untuk menjadi suatu partai politik peserta pemilu. Karena saya katakan tadi bahwa memang benar bahwa hak berserikat, menyampaikan pendapat itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 itu. Ya. Dari pasal 28 huruf A sampai poin I itu bicara tentang semua hak asasi manusia. Tapi dikunci pada pasal 28J bahwa dalam menjalankan semua hak asasi manusia itu semua harus tunduk pada pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah. Betul, dengan undang-undang. Pembatasan yang dilakukan adalah tadi angka-angka undang-undang partai politik, pemilu dan sebagainya. Saya kasih contoh. Sekarang ini kan lagi seru sekali orang-orang, hampir semua orang mencalonkan diri jadi presiden. Padahal dalam partai undang-undang pemilu itu yang mencalonkan diri presiden itu adalah partai politik yang mencalonkan dengan kriteria 20% di parlemen. Ini orang nggak ada partai, nggak ada apa, tahu-tahu mencalonkan diri gitu kan. Ya mungkin itu istilah sekarang itu pansos gitu mungkin ya. Mandat sosial gitu kan untuk branding dan sebagainya. Tapi sebenarnya lucu-lucuan juga gitu kan. Kalau orang muncul tiba-tiba mau jadi capres dan sebagainya. Padahal ada aturan yang sudah jelas. Sama juga dengan partai politik. Kita boleh buat badan hukum, bisa buat ini, tetapi apakah kita memenuhi menjadi partai politik peserta pemilu? Itu satu tantangan yang besar. Dan melihat situasi yang sekarang tidak ada perubahan dalam undang-undang partai politik, undang-undang pemilu, ya sudah bertahan sampai sekarang ini. Dan itu memang pemerintah mulai 2014 melakukan apa yang disebut multi partai sederhana. Jadi menyederhanakan partai tidak 2-3 tapi mungkin sekarang 10 atau 11, tapi cukup dan pemerintah merasa nyaman dengan undang-undang yang telah dibuat sekarang ini. Gitu ya. Kami dapat informasi juga begini, Bang. Jadi parpol berbasis Kristiani diharapkan tidak muncul karena ini katanya mengganggu stabilitas atau keberadaan parpol besar. Saya nggak usah sebut nama partainya. Karena katanya kalau partai Kristiani diloloskan itu akan mengganggu kursi-kursi di setiap daerah, terutama dapil Kristiani. Gimana Abang lihat selama ini? Abang kan sedikit banyak sudah tahu juga konstelasi politik dulu di tahun-tahun yang lalu. Ya memang kalau melihat partai-partai yang nasional ya, mereka kan didukung oleh hampir semua masyarakat Indonesia. Jadi tidak menunjuk spesifik pada satu partai sebenarnya. Karena partai-partai nasionalis sekarang yang cukup besar itu mereka didukung oleh orang umat Kristiani juga, ya. Kita tahu partai-partai yang besar ya, yang nasionalis kebanyakan juga didukung oleh umat Kristiani. Nah kalau itu ada seperti itu kan mungkin ini cuma sekedar 1-2 orang saja yang ngomong, tapi yang menjadi faktanya memang umat Kristiani juga kan mendukung satu partai politik, tentu ada tujuan. Mereka kan berjuang di satu partai politik yang dia tahu bahwa lolos pemilu, dia tahu apa elektabilitasnya bagus, ya elektabilitasnya bagus sehingga mereka pun bisa aspirasi mereka, niat mereka untuk berpolitik juga tersalur dengan baik, sehingga kalau ada pendapat bahwa untuk mengecilkan partai-partai besar, sebenarnya ya partai politik Kristen kalau memang dia bisa berhasil, ya silakan saja. Tapi ada batasan yang dibuat oleh pemerintah melalui undang-undang partai politik dan pemilu. Oke. Kemudian gini Bang Michael, di majalah Narasi edisi April 2020 yang lalu, cendekiawan Kristiani yang juga seorang pejuang politik Kristen, Dr. Andus Tigor Tampu-Bolon menyampaikan begini. Kalau NU punya PKB, Muhammadiyah punya PAN, sudah selainnya orang Kristen juga punya parpol sendiri sebagai rumah bersama bagi politisi Kristen. Gimana pendapat Bang Michael? Ini kan pada tatanan idealnya sepertinya baik. Tetapi ketika bicara partai politik itu kan tidak lepas dari orang per orang, siapa yang akan jadi apa.
Kalau Harold Laswell bilang itu who got what, when and how. Siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana. Jadi partai politik bicara tentang siapa mendapat apa. Partai politik itu diwakili oleh ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum. Kemudian ada mahkamah partai yang menjadi pemimpin, yang menjadi pengadil terakhir gitu. Itu cuma orang, nggak lebih dari 10 orang. Nah, apakah umat Kristiani yang ada di Indonesia kurang lebih misalnya 20 juta sampai 30 juta gitu akan diwakili oleh 4-5 orang yang situ dan disebut rumah bersama? Faktanya bahwa akan sulit untuk menjadi rumah bersama karena Kristen ini kan banyak sekali alirannya dan sebagainya. Jadi sulit sekali pendapat seperti itu supaya menjadi seperti itu karena memang umat Kristiani ini kan beraneka ragam. Begitu ya. Oke. Kalau kita bicara soal pemilu 2024 mendatang, Bang, kita lihat sudah ada muncul beberapa tokoh sebagai calon presiden ya, walaupun belum definitif karena undang-undang belum memastikan. Nah, ada muncul beberapa tokoh. Sementara kita tahu Pak Jokowi tidak bisa lagi 3 periode. Yang ini yang kemarin itu yang membuat banyak orang demo. Kalau Abang melihat presiden atau figur yang bagaimana yang Abang harapkan memimpin bangsa ini? Apalagi kita baru 2 tahun ini menghadapi pandemi COVID-19 juga gempuran krisis ekonomi. Ya, sepertinya kalau tanya siapa itu, pasti semua orang akan mengidolakan seperti Jokowi. Semua orang akan mengidolakan atau memberikan satu kriteria seperti Jokowi. Kriterianya apa? Ya, dia cinta bangsanya, dia cinta rakyatnya, dia melakukan segala sesuatu untuk rakyatnya, bukan untuk kepentingan diri atau untuk kelompok dan sebagainya. Jadi kalau bicara kriteria, pasti saya mewakili kriteria umum lah, yaitu semua orang pengen pemimpin seperti Pak Jokowi. Tinggal ini bisa didefinisikan bagaimana Pak Jokowi punya kekuatan, kelebihannya. Nah, orang-orang yang mendekati itu pasti akan atau yang memang secara bukan hanya tersirat, secara langsung bahwa ada betul-betul Jokowi memberikan dukungan tertentu. Dan ini kita semua tahu bersama sekarang tarik menarik dalam politik elit politik kita dan juga dengan presiden. Jadi dia pasti bahwa orang pasti akan pengen punya presiden memiliki kriteria seperti Presiden Jokowi. Abang boleh menyebut nama barangkali dari nama-nama yang sudah muncul sekarang? Nanti saya kena lagi, bikin gaduh lagi nanti. Kayak yang kemarin sudah sebut nama gitu. Okay. Tapi kriteria paling seperti itu yang sangat umum ya dan paling diminati orang sekarang ini. Kalau menurut Abang, bagaimana faktor Jokowi dalam pemilu 2024? Apa masih sangat menentukan untuk calon presiden yang saat ini? Pasti, karena satu dia presiden, yang kedua dia memiliki keteladanan yang baik. Dia memberikan legasinya itu warisan pemerintahan yang baik sekali buat bangsa Indonesia. Sehingga orang pasti akan berusaha, kalaupun bukan Jokowi, tetapi orang akan berusaha untuk mendekati Pak Jokowi untuk supaya dianggap terasosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Nah, jadi Jokowi sangat menentukan. Kalau orang bilang sekarang ini istilah politiknya kingmaker, ya Jokowi akan menjadi kingmaker yang sesungguhnya nanti. Dibanding tokoh-tokoh politik lainnya? Pasti, karena kapasitas dia sebagai presiden yang mumpuni. Begitu ya. Kemudian Bang Michael begini, kita tahu 2 tahun kita sudah menjalani gempuran COVID-19 dan gempuran ekonomi. Dan kita tahu juga Indonesia saat ini diperhitungkan di kancah internasional dengan tokoh-tokoh dunia. Apa yang Abang nilai dari seorang sosok Jokowi? Apalagi kita kan hampir sudah mulai bisa lah agak mulai longgar di masa COVID-19 ini. Ya, memang tak dapat disangkal bahwa Jokowi ini sosok yang unpredictable, tidak dapat diduga. Orang berpikir Jokowi itu lemah. Orang berpikir Jokowi orang kurang cerdas pada mulanya.
Tetapi dalam perjalanan pemerintahannya membuktikan bahwa Jokowi itu kuat, Jokowi itu cerdas, ya. Dan tentu saja buat sebagai satu pemerintahan itu kan tidak satu orang yang memerintah, ada timnya. Boleh dikatakan juga timnya juga cerdas, gitu. Timnya juga cerdas. Yang ada sekarang ini, kecuali yang dipecat-pecat mungkin ya, dianggap tidak cerdas. Ya. Tapi kalau sekarang ini ya, memang dia satu presiden yang sepertinya itu melangkah melihat lebih jauh daripada apa yang dilihat orang secara umum. Contohnya COVID, ya, dikatakan bahwa bersahabat dengan COVID. Dari mulai tahun 2020 saja Jokowi sudah mungkin COVID ini akan belum akan berakhir cepat 2021, bahkan mungkin lebih. Itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dan orang-orang marah mungkin, dan dia sampaikan bahwa kita harus bisa berdamai dengan ini. Pernyataan resmi Jokowi, berdamai dengan COVID gitu. Ya. Berdamai artinya kita punya ridho, kita bisa hidup, harus hidup berdampingan dengan COVID. Sama seperti penyakit-penyakit yang lain yang kita hidup berdampingan dengan TBC, dengan penyakit menular yang lain yang ini. Sebenarnya itu hal yang ya, Jokowi ini satu sosok yang kita boleh sebut itu memang pemberian dari Allah kepada kita, anugerah Tuhan, ya, anugerah Tuhan bagi Indonesia. Ketika Indonesia dalam situasi yang terpuruk, tapi kemudian Indonesia mengangkat, dan fakta membuktikan bahwa dia sekarang ini sangat disegani di seluruh dunia. Ya, itu faktanya. Nah, COVID ini juga adalah program yang luar biasa, harus diapresiasi pemerintah dengan program COVID ini yang sepertinya begitu ketat dan sebagainya. Tapi fakta membuktikan Indonesia selamat. Indonesia selamat. Cina yang dianggap dulu sudah lolos, sekarang beberapa waktu yang lalu lockdown dan beberapa tempat. Jadi ya, Jokowi itulah anugerah buat Indonesia. Itu luar biasa. Dan kita menjadi Jokowi itu menjadi role model benar-benar buat orang-orang Indonesia, termasuk hamba Tuhan, ya, kesederhanaannya. Ya. Jadi saya sebagai hamba Tuhan mungkin merasa malu gitu memandang Jokowi gitu, karena ya begitu sederhana gitu, begitu sederhana. Oke. Terima kasih Bang Michael Lumanao atas perbincangan kita di podcast Narwastu kali ini. Bapak Ibu para sahabat Narwastu, itulah podcast ke-10 dari majalah Narwastu. Perbincangan yang cukup menarik. Ada inspirasi yang bisa kita dapatkan dari seorang cendekiawan. Beliau juga seorang pengamat sosial yang selama ini banyak memberikan pemikiran hamba-hamba Tuhan di Sekolah Tinggi Teologi. Demikian para sahabat Narwastu, itulah podcast kami, kiranya bermanfaat. Dari majalah Narwastu, kantor kami ini kami menyampaikan tetap jaga protokol kesehatan, kiranya kita bersama keluarga selalu sehat. Akhirnya kami sampaikan salam sehat, salam kasih Narwastu, dan Tuhan memberkati Indonesia. Shalom.